Shinta News and Talk. Dirlantas Polda Jateng, Disub Jateng, dan Kementerian Perhubungan berencana akan melakukan penertiban terminal bayangan yang ada di Kota Semarang. Terminal bayangan yang dimaksud antara lain ada di Jalan Sukun Banyumanik, Jalan Siliwangi Kerapiak, dan eks-terminal Terboyo. Meski demikian, kebijakan ini menuai pro kontra di masyarakat. Apakah kebijakan ini efektif dan semakin memudahkan mobilitas masyarakat? Kita sudah tersambung dengan Akademisi Teknik Sipil Unika Sugiya Pranata Semarang dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Pusat Joko Setijowarno. Shinta News and Talk. Pak Joko, sebenarnya dasar adanya terminal bayangan ini apa sih, Pak? Ya, terminal bayangan itu memang tiap daerah berbeda-beda ininya ya. Ya, ada memang daerah itu membutuhkan itu. Karena terminalnya di pinggir, kemudian nggak ada angkutan ke sana, ya orang juga pusing gitu kan. Gimana pilihannya? Tapi kalau di Semarang, di kota lainnya memang kalau Jakarta banyak banget pinggiran. Ya orang ke terminal memang jauh ya. Jadi sudah ada rekomendasi sebenarnya soal terminal itu. Yang terminal itu jangan mengacu ABC lagi lah, yang penting fungsinya untuk apa gitu ya. Kemudian yang kedua, keberadaan pool. Kan pool dan bayangkan, kalau pool itu memang dia punya lahan parkir sendiri. Ada tidak mengganggu, itu bisa direkomendasikan di beberapa hal, tapi nanti poolnya itu adalah diawasi oleh kepala terminal. Gitu loh. Sehingga bisa terdata lah. Selama ini kita nggak tahu itu produktivitas bis setiap hari itu berapa, tuh nggak ngerti itu susahnya. Karena banyak terminal bayangan. Gitu. Nah Semarang sebenarnya kan kemarin sudah mulai tertib itu, sudah masuk. Dan saya nggak tahu kok tiba-tiba muncul lagi. Ya, padahal bis layani ke sana juga ada tuh transparan sampai jam 11. Ya, ada pilihan lah. Itu loh, muncul sana. Itu kira-kira. Berarti dengan adanya terminal bayangan ini sebenarnya cukup menyulitkan untuk mendata dari daftar penumpang begitu ya Pak, data jumlah penumpang dari terminal utama begitu Pak? Ya, ini juga berkaitan dengan KPS, kartu pengawasan. Nah ini sebenarnya pusat juga harus memberesin kartu pengawasan itu. Sehingga kartu pengawasan otomatis bisnya berhenti di terminal sesuai dengan kartu pengawasan ini yang belum selesai sampai saat ini. Padahal sudah lama, udah 5 tahun lebih itu nggak selesai-selesai. Kalau dengan begitu, kalau terminalnya digital, kalau ada yang bis yang melanggar, ya udah dihentikan aja operasinya. Umpamanya begitu kan ada sanksi kan, itu. Jadi nggak perlu lagi ada tim bulu segap, ngejar-ngejar, biarin aja dia mau kemana, yang penting dia sampai terminal sesuai dengan kartu KPS, kartu pengawasan. Itu yang belum efektif, nggak belum berjalan kartu pengawasan itu. Apakah ini Pak, kalau misal dari bis masuk ke terminal utama mengangkut penumpang, tapi apakah nanti ketika penumpang hingga tiba ke tujuan itu harus tetap berhenti di terminal utama atau bisa berhenti di sesuai titik yang penumpang mau Pak? Ya, sebenarnya sih selama pemberhentiannya tidak menjadi persoalan, saya kira masih mungkin ya. Jadi jangan kaku lah gitu ya. Masih masalahnya itu terkadang dia pada tempat itu menjadi sumber kemacetan, itu yang jadi masalah. Tuh. Dan, tapi sekarang cenderungnya setelah ada jalan tol itu bisnya banyak lewat jalan tol loh mereka. Iya. Nah, atau kalau dia mau berhenti katakanlah di situ memang ada halte resmi, gitu kan? Nah, yang dampak dari tadi terminal dipinggirkan itu mestinya terminal itu di tengah kota. Idealnya begitu kayak di Solo, nanti ada di Pati gitu kan, di tengah kota. Tapi di dalam kotanya ada angkutan umum, gitu. Iya, sebenarnya kan di wilayah Kota Semarang ini letak terminal ini untuk terutama ya di bagian Semarang bagian selatan ini kan agak jauh ya. Mungkin penduduk yang dari Semarang Selatan seperti Banyumanik dan Pudak Bayung ini agak sulit untuk menjangkau terminal yang ada di bagian utara dan juga barat Kota Semarang ini. Apakah solusi dengan menertibkan terminal bayangan khususnya Banyumanik ini dapat efektif, Pak? Nah, itu yang persoalannya adalah orang di selatan, dia mau ke selatan, masa dia ke utara dulu kan, nggak efektif lah. Ya artinya di situ memang harus diadakan, cuman cari lahannya memang susah. Ya mungkin lahan yang ada aja entah dibeli atau apa ya,
Ya sudah, itu ada aktivitas yang penting terdata dan diawasi. Gitu kan? Iya. Karena itu kebutuhan. Daripada menutup, kecuali di Terboyo ya. Terboyo tidak ada di pinggir, itu juga mengganggu aktivitas. Tapi di Banyumanik itu dia agak ke dalam, dia agak di tepi jalan ya. Iya. Kemudian ada pengawasan, siapa yang tanggung jawab di situ. Yang agak terdaftar lah di situ kan. Saya nggak tahu lahannya milik siapa gitu ya. Nah, itu ada di Serondol, ada di Banyumanik juga ada. Kalau Banyumanik bagus agak masuk ke dalam kan, tapi bisa dikendalikan. Cuma yang Serondol ini agak sempit ya. Tapi kalau lahannya masih memungkinkan lah. Ya, ada pengaturan di situ. Oke, berarti untuk solusinya yang di Terminal Bayangan Serondol ini mungkin bisa direlokasi begitu Pak ke Terminal Banyumanik gitu? Relokasi bisa, tapi kita lihat demandnya juga. Ya kalau seandainya di situ memang tidak memenuhi syarat minimal sebagai tempat naik turun, bisa jadi kumpulkan aja di Banyumanik. Tapi memang kalau di Banyumanik nanti ada buka tutup ketika menyeberang, itu juga risiko untuk konflik ya. Ya ini harus duduk bersama juga. Karena bisa nggak menyelesaikan yang di Serondol itu atau menjadi tempat tersendiri, sehingga nanti tapi di bawah kontrol oleh kepala terminal yang ada. Kalau di Solo ada seperti itu, lebih nyaman sekarang. Dulunya namanya Kerten lah gitu ya. Dulu tempat yang biasa, sekarang menjadi lebih bagus. Tapi jangan lagi lama-lama di situ. Mereka cuma naikkan berangkat gitu, nggak ngetem kayak di Serondol, enggak. Udah tuh udah ngetem terlalu lama. Ya. Berarti sebenarnya boleh saja begitu ya Pak untuk berhenti, tapi yang tidak terlalu lama gitu ya? Ya. Ya, anggap aja itu termasuk C-nya. Jadi sebenarnya sederhana aja. Nah, tentu lahannya data milik siapa, harusnya milik Pemkot, biar pemerintah bisa punya leluasa untuk menata. Berarti kan kalau sekiranya yang cukup padat jam terbangnya seperti yang di Terminal Bayangan Serondol itu, mungkinkah bisa dijadikan terminal tipe B atau tipe C gitu Pak dari status Terminal Bayangan? Terlalu kecil itu. Sebenarnya tipe A, tipe B kalau saya bilang ke depan itu sudah dengan A dan B yang penting fungsional, ada fungsinya. Berarti dia terlalu kaku. Kalau contoh bis akap terminal A ke terminal A, ya itu Wonogiri itu yang kecamatan itu ada terminal itu. Jadi kalau bis dari Jakarta itu di terminal Wonogiri kota, itu dia melanjutkan lagi sampai masing-masing kecamatan. Nanti mereka berangkatnya dari kecamatan. Ya nggak apa-apa. Justru itu kan kita mengurangi dampak katakan angkutan plat hitam. Karena dampaknya di arah barat itu banyak angkutan plat hitam yang ke Jakarta karena kaku tadi. Padahal dan biasanya untuk jauh. Tapi kalau seandainya bis-bis akap itu bisa masuk ke desa-desa, yang penting jadi jaringan jalan yang syarat ya nggak apa-apa. Berarti sebenarnya kalau dari segi transportasi sendiri, apakah dengan menghilangkan terminal Bayangan ini bisa lebih efektif begitu Pak? Harapannya begitu. Contohnya di Kerapia gitu kan ya. Iya. Dulu udah sepi kan, saya nggak tahu ramai lagi. Marak lagi. Ya, pokoknya saat sudah ini kata segera terlibat, jangan nunggu terlalu lama. Untuk ini Pak, agen bis dan travel ini berarti yang di luar terminal ini apakah juga bisa jadi sasaran penertiban Pak? Yang dia punya pos sendiri begitu? Sebenarnya mereka sudah diberikan di terminal Mangkang itu. Ya Mangkang itu sudah bagus kan, sudah bersih lah, nggak kayak dulu lagi. Ya, sudah lebih tertib. Nah, cuman ketika muncul di sana, sudah tertib kan ini lama-lama dibiarin, akhirnya yang sudah ke Mangkang balik lagi. Gitu. Dan sekarang juga kalau bis tertentu tuh mereka sudah pakai online, kok belinya nggak pakai ini lagi lah. Kan udah sekarang kan tiket-tiket gitu kan, ya. Online. Memudahkan masyarakat karena anak muda, udah mereka online aja itu. Sehingga ke depan 10 tahun lagi nggak ada lagi Bayangan itu udah malas orang berangkat dari bis. Atau bisa juga orang jarang naik bis, itu jangan sampai seperti itu. Ya, tapi harus bagus lah. Saya kira ada transparan sampai malam kan sudah alternatif juga ya. Iya. Sebenarnya kan
alasan dari salah satu alasan dari agen bis ataupun agen travel mendirikan pool di luar terminal itu kan karena menghindari adanya praktek percaloan yang membuat konsumen atau calon penumpang ini merasa malas begitu Pak ke terminal. Ini sebenarnya cara mengatasinya bagaimana? Setahu saya di teman-teman itu nggak ada calo tuh sekarang. Oh, sudah tidak ada ya Pak ya, berarti sudah bersih gitu ya? Calon jambretnya udah pada hilang gitu. Karena sudah makin terang kan. Iya, betul. Ada CCTV gitu kan. Nah, mungkin gelap-gelap itu banyak itu. Oh, calo bahasanya yang negatif itu masih gelap-gelap gitu ya. Iya, berarti memang harus ini fasilitas sudah benar, tinggal nanti mendorong dari agen-agen bis ini untuk dapat mengisi posisi di terminal utama begitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya sudah berjalan. Saya nggak tahu juga kok kembali lagi, tapi dibiarin gitu loh. Waduh, udah masuk ke Mangkang, udah bersih, kok kayak dulu lah. Udah rapi, tapi nggak tahu kemana dinuntut ya. Nuntutnya, ternyata nuntut juga, ternyata ya terminal bayangan itu juga. Ini lucu-lucuan atau gimana? Iya Pak. Tanya, ini untuk siapa? Itu Pak yang punya terminal bayangan. Nah, lantas gimana dia? Nuntut, terminalnya harus tidak produktif. Nah, kan berarti nuntut dirinya suruh ke sana kan? Iya. Ini mau betulan atau main-mainan gitu. Tertibkan aja, suruh masuk ke terminal lagi, harus tegas gitu. Berarti ini memang harus penegasan dari aparat ya, wajib ini ya. Iya Pak. Ya, termasuk di Terboyo. Terboyo juga sama itu. Pinggir jalan semua ya. Iya, di Pantura itu pinggir dekat kampus Unisula itu ya. Tuh, KPS-nya itu loh. Pengawasan yang pusat juga harus segera itu benar-benar KPS. Tadi saya tanya tuh KPS-nya gimana tuh, jadi jarang nggak tertib. Harus ada fungsi pengawasan dari BPTD juga. Ini kita bacakan dulu Pak, ada beberapa pesan masuk yang dari para pendengar El Sinta. Ini ada Pak Hamad di Ngalian berkomentar, sudah tepat segera dieksekusi biar tertib masyarakatnya. Kemudian ada Bu Susi di Tembalang, lebih enak kalau ada terminal bayangan, mudah dan gak jauh jaraknya. Ini tanggapannya Pak gimana? Ya tadi yang itu baik dilegalkan saja, tapi diawasi gitu loh. Ya, yang di Serondol itu diawasi aja. Pengawasan dari terminal pinggir, produktivitasnya kan diketahui setiap hari. Makan petugas atau apalah biar tertib ya. Yang nggak boleh ganggu lalu lintas di jalan. Jalan itu masih bisa, lahannya itu masih ada lah. Nah, cuman kepemilikannya, pemilikan itu penting. Karena kalau nanti katakanlah pemerintah memperbaiki, membenahi itu harus jelas status tanahnya itu. Kalau nggak bisa jadi temuan nanti. Berarti bisa istilahnya ada pengecualian untuk salah satu terminal, khususnya terminal bayangan Serondol ini ya Pak, lebih diawasi dan dicatat kepemilikannya siapa biar nanti bisa dibenahi ke depannya begitu. Ya, itu juga hanya Semarang, di kota-kota lain juga begitu ya. Karena memang kondisi adanya terminal bayangan di tiap kota itu berbeda-beda Pak, kondisinya, alasannya begitu. Ya, Jakarta. Iya. Mereka banyak berangkat dari pool karena terminalnya jauh. Daerah pinggiran kan. Ya udah berangkat aja dari pool, tapi nanti ya kalau poolnya diawasi kan otomatis dia akan melaporkan tiap hari data produktivitasnya itu. Iya Pak. Kemudian ini Pak, terkait dengan catatan apa sih Pak yang harus dibenahi agar masyarakat dan juga mau ke terminal utama dan juga agen-agen bis ini mau mengisi di terminal utama begitu Pak? Ya, yang jelas itu aturannya sudah ada, tapi aturan secara resminya belum dikeluarkan oleh yang berhubungan darat nanti. Banyak rekomendasi sudah ada deh. Ya, tapi kalau aturan monitoring secara umum memang harus berangkat dari terminal. Ya, tapi memang harus disediakan di daerah itu ada angkutan umumnya sebagai pilihan kan. Kasian juga kalau nggak punya pengantaran dia harus bahkan naik apa. Nah, Semarang sudah, Semarang sampai jam 11 malam, ada pilihan kan. Nah, jadi dia bisa ditertibkan juga. Kemudian bagi yang memang ke arah selatan belum, ya coba cari alternatif apakah lokasi itu bisa dibeli, atau ya udah semuanya pinjamkan ke Banyumanik. Tak berangkat atau turun dari Banyumanik aja. Atau pasal begitu, karena Banyumanik lahannya jauh lebih luas ya, lebih representatif. Pak, kita bacakan ini Pak ya, Pak Joko ada pesan masuk lagi. Ini ada
Pak Susdimijen, seharusnya dibiarkan saja, jangan ditertibkan tapi dirapikan biar masyarakat tidak repot harus cari alternatif lain. Kemudian ada Bu Dwi di Mangkang, suka heran sama masyarakat kalau ke stasiun jauh mau, ke bandara jauh mau, tapi kok ke terminal kok tidak mau, padahal kan sama aja. Kemudian ini Pak, yang terakhir ada juga ini dari Pak Mudi Genuk, segera eksekusi biar gak macet Genuk, udah dipindah terminalnya malah naik turun di jalan. Ini gimana tanggapannya Pak? Ya itu tadi, naik turun di jalan, di mana di jalan itu buat macet. Ya kalau dia ada pool, punya halaman parkir, nggak apa-apa, dia masuk ke dalam kan, naik turunnya tidak di tepi jalan seperti di sepanjang jalan Kerapiak, itu kan jalan Siliwangi, Bayangan, itu membuat bisa berpotensi buat macet kalau dia banyak kan. Kemudian pedas sebentar, tapi itu lama-lama menjadi habit yang kurang bagus, ya. Kecuali nggak punya terminal, nah, terminal sekarang sudah ada kan, biar tertib lah. Iya. Ini Pak, terkait dengan pertanyaan dari Bu Dwi terkait dengan kalau ke stasiun jauh mau, ke bandara jauh mau, ke terminal kok nggak mau, padahal kan sama aja. Apakah ini terkait dengan, sebenarnya kan yang dilewati kan ini kan aspal jalanan yang sama aja jalurnya kayak kendaraan umum, jadi masyarakat lebih malas gitu Pak untuk mendatangi terminal umum Pak? Ya karena pembiaran tadi. Dibiarkan lama-lama jadi terbiasa gitu loh. Persoalannya di situ ya, harus tertibkan lagi, dan kalau dia muncul lagi tertibkan lagi terus sampai dia mau pindah semua. Berarti memang apalagi ini ke depan orang juga nanti pakainya online aja kok, nggak pakai ini, sudah nggak pakai terminal ini. Bahkan di Semarang juga ada itu keberangkatan di tengah kota, tapi itu ya bisa contoh buruk itu saya lihat. Itu travel biasa, tapi akhir pekan pakai bis besar di tengah kota. Ada itu. Ada begitu ya Pak? Ada, di Semarang ada itu. Di Jalan Siliwangi itu. Akhir pekan kayaknya ganti bis besar, karena penumpangnya banyak. Itu lama-lama kan dibiarin terus-menerus. Jadi, tapi dia pakai bisnya bis pariwisata. Alasannya pariwisata kan? Iya. Kalau bukan, itu orang berangkat, tapi tengah kota. Di Jalan Siliwangi Pojokan ke Bekas. Dekatnya apa itu? Toko AC hardware ya. Iya, berarti kan ini kan ada salah satu contoh untuk mengelabui aturan begitu ya Pak, yang menggunakan bis pariwisata. Iya, pakai bis bukan bis akap ya, bis pariwisata. Akhirnya karena akhir pekan mungkin penumpangnya banyak, dihitung-hitung lumayan kalau naik bis, bayarnya travel sampai naiknya bis atau mungkin lebih murah sedikit tapi tengah kota kan. Jadi yang nggak tertibkan jadi terbiasa itu. Kebetulan kok mau bisa akhir pekan 2-3 bis ada dari situ. Iya, cukup cukup mengganggu juga. Ditambah lagi kan memang jalanan Kota Semarang ini kan ya kontur jalanannya naik turun itu ya Pak ya. Mungkin ada salah satu faktor yang bisa meningkatkan keberbahayaan begitu ya Pak. Iya, tapi di Barang Timur juga bis-bis akap itu juga dia berangkatnya dari ini Pak, travel juga ada itu. Dari pos itu, tapi dia nggak lama, tapi nggak banyak sih. Di Barang Timur ya. Barang Timur ada itu, tapi nggak banyak, nggak sebanyak seperti di Barat gitu kan. Karena tadi letak terminal kita di ujung-ujung loh, dulu sudah bagus di tengah, dipindah-pindah ya kayak gini nih. Dimanapun di dunia namanya terminal tengah kota. Iya. Berarti... Ya udah, buat aja pick up point namanya tuh. Seperti itu, dilegalkan saja, tapi diawasi. Berarti ada titik antar jemput resmi yang diawasi dan legal. Iya. Bisa juga di mall, maunya gitu boleh-boleh saja. Iya. Baik, terakhir Pak, ini kita bacakan ada pesan masuk juga dari Pak Dida di Budak Payung. Kadang di terminal resmi suka bikin repot, petugasnya minim, toiletnya jorok, bau pesing, mending di Bayangan sekalian. Ini tanggapannya gimana Pak? Kalau sekarang setahu saya terminal tipe A bersih-bersih itu. Terminal tipe C tapi tipe C sudah hilang juga ya. Mungkin coba ditanya di terminal mana itu. Setahu saya terminal itu sudah bagus-bagus sekarang. Sudah bersih. Kalau ada pesing lapor aja, karena nggak boleh tuh standar pelayanannya harus bersih. Mungkin pengalaman masa lalu kali, karena nggak pernah ke terminal dianggap. Karena kalau sekarang bersih nggak ada copet jambret nggak hilang itu. Iya. Iya, mungkin pengalaman dulu kali ya. Mungkin. Atau kalau ada yang baru sebut aja terminal di mana gitu ya, ditanyain aja. Berarti itu bisa langsung dilaporkan gitu ya Pak ke Disubnya atau ke Menhub? Kalau tipe A, sekarang ada BPTD ya. Oh, BPTD, iya. Contohnya terminal di Salatiga kan bagus itu, terminal Tingkir itu kan. Ramai itu.
jauh lebih ramai daripada Terminal Mangkang ya, karena di sana angkutan pedesanya masih hidup. Iya. Berarti ini Pak Dida mungkin bisa didetailkan lagi di mana terminalnya nanti biar bisa ditindaklanjuti, kita mungkin bisa laporkan juga ke BPTD. Baik, terima kasih Pak Joko atas waktunya ya Pak pada siang hari ini Pak. Terima kasih Mas Kakak. Iya, terima kasih, sehat selalu Bapak. Demikian pendengar dari pakar transportasi atau akademisi Teknik Sipil Unika Sugija Pranata Semarang dan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Pusat Joko Setijowarno. Semarang News and